Hai, bersama Lami lagi. Selamat datang di channel aku dan selamat datang di video baru. Hari ini aku lagi tersenyum, tapi sebenarnya aku lagi kesel dan sedih, dua-duanya campur. Aku pengen kasih pendapat aku tentang semua situasi yang sekarang ini, dan aku juga pengen kalian di komen tulis opini kalian. Menurut kalian seperti apa? Apakah kalian setuju sama aku atau tidak setuju sama aku? Atau kalau kalian pikir mungkin kalian juga punya ide atau gimana kalau kalian menjadi seseorang, kayak kamu bisa lakukan apa gitu. Pokoknya kita semua tahu kita lagi di PSBB kan, di luar PSBB, dan jadi harusnya sih gak boleh kemana-mana, boleh cuman kayak ada yang tertentu. Mudik, apa yang aku pengen komen dan bahas itu sebenarnya mudik, pulang kampung. Iya, Indonesia adalah negara di mana kamu setiap tahun, setiap lebaran pasti orang-orang mudik, dan itu kan udah jadi seperti tradisi orang Indonesia, dan aku sangat-sangat ngerti itu, sangat ngerti, bukan berarti gak ngerti. Kenapa aku mau komen itu, kenapa aku mau bahas itu, karena aku juga pengen mudik, aku juga pengen ke Bosnia, aku juga pengen lebaran bersama orang tua aku, bersama keluarga aku, tapi aku di Indonesia dan aku gak bisa. Nah, dari awal kita tahu ini situasinya udah tiba-tiba jadi parah di seluruh dunia, udah banyak banget orang yang meninggal, banyak negara yang udah dijebak, banyak negara yang udah total lockdown, bukan cuma PSBB, jadi udah lebih daripada di sini, dan mereka tuh masih tahan, masih sabar. Tapi kita adalah yang mau bikin masalah, yang mau ngotot, sama seperti waktu itu pas masjid semua orang mau ngotot. Sama sekarang aku lagi lihat di TV lagi bahas haji, gimana kayak semua orang tuh kayak gak tau, kayak itu masalah yang paling besar. Kita sekarang nggak bisa haji, naik haji, jadi itu lebih besar masalahnya daripada ada orang yang sakit dan nggak bisa dirawat. Jadi tolong agak sadar dong. Kamu maksudnya kayak kalian tuh yang, kalau aku bilang kalian di video itu, di video ini kalian, di mungkin yang kayak apa sih, atau kayak yang marahin, omelin, bukan berarti semua orang yang nonton, tapi aku omongin orang yang nonton dan rese batu banget. Nah gitu. Pokoknya gini, di negara aku sekarang lockdown PSBB semua udah selesai, semua restoran udah buka, semua mall udah buka, orang-orang udah bisa keluar kemana-mana. Walaupun mungkin pendapat aku harusnya sih belum ya, harusnya sih masih tutup karena ini bisa jadi lebih parah lagi. Tapi berarti aku bisa pulang dong ke Bosnia kan, karena di sana semua udah santai aja, udah bisa naik pesawat, udah gak ada masalah. Tapi kenapa aku sekarang gak bisa pulang? Gara-gara di Indonesia lagi PSBB kan, jadi gak bisa pulang. Nah, kenapa aku sebenarnya kesel sama orang Indonesia yang lagi batu banget, lagi mau mudik, lagi mau apa? Makin kalian ngotot, makin kalian bikin masalah, makin lama ini akan berlaku. Jadi kalau kita tuh dari kemarin, pendapat aku ya, jadi bukan berarti benar, tapi itu pendapat aku. Kalau dari kemarin, dari awal, presiden dan yang lain-lain udah lockdown, bukan PSBB, tapi lockdown yang benar, gak nyampe sebulan ini pasti semua jadi beres, udah jadi rapi. Tapi karena orang Indonesia tuh batu banget, jadi dikasih tahu gak boleh, masih aja ngotot, masih aja lebih pintar. Maksudnya emang lu sepintar apa sih? Kalau gini, aku tuh waktu itu bilang, tidak ada yang gak mau kalian mudik, tidak ada yang gak mau keluar ketemu sama keluarga kalian. Tapi kalian bikin keluarga kalian bahaya. Itu membahayakan mereka. Karena kemarin katanya, enggak, yang mudik tuh pasti sehat, aku gak bakalan mudik kalau aku gak sehat, aku gak mau bikin keluarga aku masukin ke dalam bahaya. Tapi lu ngomong kayak gitu kemarin di bandara, segitu banyak orang, dan kalian tahu nggak, beritanya udah lebih dari 20 orang di bandara positif. Berarti yang pulang ke kampung tuh positif, ada yang positif, dan di bandara itu kalian bisa kena. Dan yang orang-orang itu yang so tau, tolol menurut aku, masih aja ngotot pulang, bukannya dirawat.
Dan kalau sekarang kalian bilang, pertama aku mau bahas yang Bantara itu menurut aku gak tahu. Aku bukan cuma salahin orang, aku salahin juga yang company apa, company pesawat yang apa, aku gak tahu pakai pesawat apa yang mereka mau pulang, tapi yang buka itu tolol banget menurut aku. Kalian dilarang mudik pakai mobil, kalian kan pakai mobil pakai motor, dilarang. Gak apa-apa, aku akan semua duit aku abisin buat tiket pesawat, aku harus pulang. Dan gini, kalau kalian bilang, aku ngerti banget, aku di sini sendirian, gak bisa kerja, aku kan cuma jualan kayak gini-gini gitu doang pemasukannya, jadi aku ngerti banget. Tapi aku ngerti kalian kalau di sini tuh kalian gak punya duit, aku sangat ngerti. Dan menurut aku support kalian banget. Kenapa? Karena menurut aku pemerintah harusnya lakukan sesuatu. Kalau kalian PSBB, banyak orang kena PHK, banyak company udah tutup, ya berarti pemerintah sama company besar harus lakukan sesuatu dong. Kalau kamu mau ke orang-orang di sini dan gak bikin ini jadi bencana banget, jadi kalian kasih deh makanan kek atau apa kek. Kalau orang yang mungkin kayak pabrik-pabrik yang besar atau gimana mau pecat orang, menurut aku jangan pecat dulu. Oke, kamu gak gaji orang, tapi kamu seandainya kamu bisa kasih cuma duit buat makan aja. Tapi harusnya si orang-orang yang karyawan semua jadi kayak deketin bosnya atau siapa dengan cara seperti itu. Oke bos, kamu gak harus kasih kita gaji karena kita mengerti kita lagi gak buka, orang gak kesini, kita gak lagi jualan, jadi memang mungkin bos gak bisa kasih kita gaji yang full. Tapi tolong bos, siapin kita uang buat makan, jadi bukan uang buat kerja tapi uang buat makan. Aku yakin company-company yang besar pasti banyak yang bilang oke, kita gak mau kalian mati kelaparan. Karena sekarang ini masalah bukan cuma mati wabah ini, tapi mati kelaparan. Banyak orang bunuh diri karena gak punya duit, banyak orang yang kelaparan gitu. Jadi aku ngerti banget, menurut aku ini salahnya pemerintah juga, tapi salahnya juga orang-orang. Jadi kalau kalian bilang tuh, kalian gak semua orang ya, tapi yang ngotot banget mau pulang karena di sini gak punya duit, gak punya apa-apa di sini, gak bisa makan besok, jadi hari ini harus pulang. Tapi dia pulangnya naik pesawat, berarti kamu punya duit buat tiket pesawat. Dan tiket pesawat sekarang nggak tahu, paling murah kayak mungkin ke sana 400.000. Berapa hari kamu bisa makan di Jakarta? 400.000 bisa di warteg, bisa beli mie, bisa beli apa gitu. Apalagi sekarang kan bulan puasa. Jadi aku yakin masih bisa ditahanin. Soalnya makin kalian ngotot, makin ini lama berlaku begini, aku makin gak bisa pulang. Jadi kalian juga gak bakalan bisa pulang. Kalian kemarin aku lihat di mall CBD. Kalian lihat gak sih video? Itu gila. Itu orang sakit jiwa menurut aku ya. Itu orang tolol, paling tolol di dunia. Mall dibuka. Pertama, tolol yang buka mall. Kedua, mereka tuh ratusan orang dalam satu waktu masuk ke dalam, lari-lari tanpa masker, tanpa apa, bawa anak kecil. Kenapa? Terus ditanya kenapa kalian masuk ke sini? Oh ya, kita harus beli baju lebaran. Pokoknya harus. Gini, iya, tradisi semua orang muslim buat lebaran harusnya sih pakai baju baru. Tapi buat orang yang gak mampu atau buat orang yang lagi gak bisa beli karena ada sesuatu yang hindari itu, sekarang kan situasi ini, bisa pakai baju yang paling bagus yang kalian punya di rumah. Jadi udah ada solusi. Dan sekarang juga ada toko online, Tokopedia atau apa kek, bisa pesen di situ juga. Maksudnya kayak sekarang banyak ongkir yang gratis, jadi sama aja bisa pesen di situ. Kalian gila nggak sih berapa banyak akan orang kena yang kemarin masuk ke dalam mall itu? Berapa banyak orang akan kena gara-gara kebodohan sendiri, tolol, bodoh, aku udah gak tahu kata yang lain. Maksudnya aku tuh juga sekarang lagi belajar sikap bodoh amat, hidup sikap bodoh amat. Serius, aku gak peduli. Tapi kalian jangan di situasi ini bodoh amat. Maksudnya kalian lihat gak yang para medis, orang dokter, suster yang lagi kerja
capek-capek beberapa kayak 3 hari gak pulang-pulang ke rumah, pulangnya cuma tidur langsung harus balik lagi, terus pakai apa tuh, pakai baju yang khusus 12 jam gak bisa buka, terus kayak kalau mau pipis mohon maaf ya katanya, tapi ya seperti itu. Mereka harus pakai pampers atau harus tahan, mereka minum air putih aja gak boleh karena kalau sekali buka udah gak bisa pakai lagi, dan itu ya bajunya gak ada banyak, jadi gak cukup. Dan mereka tuh sampai akhirnya kayak tolong kalian stay at home aja, di rumah aja ya, karena itu ada cara yang kalau kalian, kita tuh semua jadi pahlawan tahu nggak? Tapi pahlawan yang paling muda loh. Menurut aku harusnya sih orang-orang biasa nggak disebut pahlawan sekarang kalau lagi di rumah. Kenapa? Sangat mudah buat kita jadi pahlawan tuh. Cuman di rumah aja, segitu doang. Mana dokter, mana suster yang harus segitu keras kerjanya, dan kita tuh ngotot. Terus kita ke rumah sakit, tolong ya dokter, aku mau sehat, aku mau sembuh. Ya kenapa kamu salah sendiri? Maksudnya banyak banget orang yang gak sengaja karena harus kerja Gojek atau yang mana dokter. Mereka tuh karena memang di posisi itu mereka gak punya pilihan yang lain. Tapi kita yang mau belanja ke mall buat lebaran, gila gak? Dan sampai sekarang, kalian malu gak sih lihat video lagi dokter bikin tulisan bukan di rumah aja ya, bantuin kita di rumah aja, udah gak ada kayak gitu lagi. Suka-suka kalian, terserah kalian. Kalian malu gak sih lihat papan yang kayak gitu? Semua dokter sekarang pada viralin di rumah aja. Susah banget itu, susah banget. Aku gak ngerti, aku udah gak punya kata yang lain. Aku tuh kadang-kadang kaget bisa orang setolol itu, bisa orang otaknya sempit banget gitu loh, pikirin diri sendiri dong. Aku bilang kemarin, menurut aku ya, mungkin jahat banget pikiran aku ya, tapi menurut aku seperti itu. Semua orang yang di bandara kemarin, semua orang yang lagi kemarin mau pulang dibalikin dari tol, semua orang yang ngotot ke masjid, ini itu, menurut aku bilang aja, silahkan aja, tapi sekali kalian masuk ke masjid, kalian udah isolasi selama 14 hari. Jadi setiap kali kamu masuk ke masjid, kamu 14 hari isolasi. Kenapa? Karena kamu yang tolol membahayakan orang yang lain, orang yang gak mau sakit dan gak main-main seperti itu. Atau didaftarin semua yang mudik, semua yang ini, semua yang itu, yang sok tahu dan yang gak sabar, didaftar semua. Besok kalau ada yang dari mereka kena sakit, tidak boleh masuk rumah sakit. Mohon maaf ya, mungkin aku manusia yang jahat, tapi menurut aku seperti itu. Buat yang ngotot masuk mall, semua gak apa-apa, bukain semua mall, daftarin semua orang yang masuk. Kalau kena, tidak boleh diizinkan ke rumah sakit. Mati aja lu. Mohon maaf ya, ini lagi bulan puasa, harus orang pada sabar. Tapi kenapa pada kalian gak sabar? 1 tahun kita lebaran mungkin gak bersama keluarga kita gak bakalan mati. Tuhan tuh mungkin gak bakalan turun dan bilang, oh kamu jangan kemana-mana ya, tapi dia mungkin suruh orang kasih tahu kalian PSBB, kalian gak boleh kemana-mana. Mungkin itu itu bukan mungkin, itu pasti Tuhan yang aturin. Dan di bulan puasa ini, di bulan suci ini, kayak masih gak sadar gitu loh. Itu bikin aku sampai, aku gak tahu mau sedih, mau marah, atau mau ketawa. Karena gak masuk akal. Jadi yang buat sok tahu mau belanja mau apa, tapi yang gak penting gitu loh. Aku gak punya kata lagi. Udah, aku gak tahu mau ngomong apa lagi gitu loh. Di rumah aja, segampang itu, semudah itu. Kalau dari kemarin kalian semua di rumah, pasti semua kasus-kasus gak akan mati. Maksudnya gak bakalan ada khusus baru. Aku bisa pulang ke rumah dong, bisa lebaran sama keluarga aku. Tapi gara-gara kalian yang tolol, yang gak mau sabar, sekarang aku di sini
sendirian buat lebaran sendirian, dan bukan di beda kota kayak mungkin kalian, beda kota dari keluarga, dari beda kontinen 10-11 ribu kilometer yang jauh. Jadi jangan sok-sok sayang diri sendiri doang gitu, agak liatin orang yang lain. Setiap malam aku dengerin ada ambulans, aku sedih banget gitu. Tapi kalau kalian masuk ambulans itu karena ketololan kalian, gitu aja. Aku pengen kalian di komen kasih tahu pendapat kalian. Gak apa-apa kalau kalian marahin aku atau seperti apa. Aku pengen dengerin pendapat kalian. Jadi bukan berarti aku bilang orang harus kelaparan di sini, mati kelaparan di sini. Bukan, aku ngerti dan harusnya si pemerintah dan siapa company-company yang besar banget pasti mereka punya duit buat kasih duit. Maksudnya buat kasih ke orang, beli beras, beli apa. Jadi harusnya sih kita semua jadi satu, lebih bantu orang-orang seperti itu. Cukup buat kali ini. Semoga kalian ngerti dan suka video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan komen juga di bawah. Jangan lupa subscribe, pakai loncengnya juga. Oke, Lami sayang kalian. Dadah.